Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Novi. Selamat sore Bu Miftah. Gimana nih suasana hatinya sore ini? Lumayan agak galau. Kalau boleh tahu, kita mau berbincang soal apa nih sore ini? Uh, Topik pembicaraan kita hari ini mungkin ini galau saya masalah siswa nih sebenarnya Bu Miftah. Situasi di sekolah dengan ada salah satu siswa yang membuat saya galau. Oke, jadi setelah pembicaraan kita sore ini, apa sih yang Ibu Novi harapkan? Harapan saya uh, yang selama ini jadi bimbang di hati saya itu akan tercerahkan pada hari ini karena ada seseorang yang mau mendengarkan gitu. Semoga harapan yang Bu Novi sampaikan tadi dapat terwujud ya setelah sesi pembicaraan kita ini selesai gitu. Kira-kira Bu Novi bisa ceritakan situasi detailnya yang bikin Bu Novi galau itu apa? Jadi seperti ini, di sekolah itu di kelas itu ada seorang siswa laki-laki nih yang susah sekali untuk menulis gitu, menulis. Tetapi sebenarnya dia bukannya low gitu, bukannya bodoh gitu, bukannya apa, tapi dia pintar sebenarnya gitu. Tapi dia paling males kalau menulis. Tetapi apapun yang saya tanya tentang materi yang sudah saya sampaikan, pasti dia bisa menjawab gitu. Nah, jadi masalahnya sekarang ulangan atau evaluasi yang dilakukan tentu menggunakan lembar instrumen gitu. Iya. Nah, sementara dia paling malas itu membaca, menulis itu paling malas gitu. Tapi pada saat pembelajaran diberi anaknya kan audio itu visual. Jadi kalau dia melihat video, mendengarkan video, dia paham gitu, dia mengerti apa yang saya jelaskan, dia paham gitu. Tapi pada saat disuruh baca, menulis, dia nggak mau. Nah, kendalanya itu masalah di pembelajaran mungkin nggak terlalu masalah, karena pada saat saya tanya dia paham gitu, dia mengerti, dia bisa menjawab saya. Masalahnya di sini di pas evaluasinya gitu. Ada soal, biasanya kan soal itu soal yang literasi gitu kan. Sementara dia paling malas membaca. Nah, soal literasi itu kadang nggak dia baca gitu. Jadi padahal dia sebenarnya tahu jawabannya. Nah, untuk menulis jawaban kadang tidak diisi gitu. Kadang diisi hanya sepatah kata saja, sementara itu butuh penjelasan jawabannya gitu. Jadi itu yang membuat si anak tadi nilainya rendah di evaluasi. Itu berlaku untuk semua guru seperti itu gitu, termasuk di saya. Tapi kalau dilihat kemampuannya dia mampu kok itu dalam menjawab soal sebenarnya gitu Bu. Jadi masalah yang Bu Novi hadapi sekarang itu siswanya pintar gitu, bisa menjawab soal, tapi dia nggak mau menuliskan apa yang dia tahu kan gitu ya. Iya. Kira-kira menurut Bu Novi yang mempengaruhi si siswa itu kayak gitu apa ya? Mungkin tadi dia gaya belajarnya berbeda dengan yang lain gitu. Dia tidak suka menulis gitu. Dia hanya lebih suka melihat, membaca, gitu. Membaca tidak, melihat dan mendengar saja gitu. Jadi karena gaya belajarnya yang audio, visual, dia cenderung jadi malas membaca dan menulis, sehingga di saat evaluasi dia nggak mau gitu, bukan nggak bisa jawab soal tapi nggak mau jawab soal, mungkin Ya. seperti itu ya kondisi situasinya gitu. Kira-kira situasi yang Bu Novi harapkan seperti apa? Saya harap sebenarnya dia ikut evaluasi, ada hasil evaluasi dengan nilai yang bagus. Itu yang saya harapkan. Jadi kayak harus ada bukti konkret bahwa dia mengikuti evaluasi gitu. Ya, dengan nilai yang bagus. Selama ini Bu Novi sudah coba cara apa supaya dia bisa melakukannya, menjawab soal itu? Saya belum mencoba sih, tapi saya sudah punya ide atau trik. Kira-kira trik lain kalau disuruh menulis ujian dia nggak mau menulis gitu, nggak mau menjawab soal.
Mungkin saya punya trik lain gitu. Saya sudah membayangkan itu. Itu yang pertama ada 2 nih triknya nih. Yang pertama, mungkin saya bisa melakukan ujian lisan dengan si anak tersebut gitu. Dengan anak yang tadi yang bermasalah tadi. Yang lain ujiannya cara tertulis, mungkin kalau yang si anak tadi perlakuan khusus dengan langsung lisan saja. Jadi pertanyaan itu diberikan khusus gitu, berbeda dengan yang lain. Yang kedua, mungkin saya akan merubah instrumennya yang biasanya menggunakan kertas. Saya merubah mungkin karena anak-anak itu sukanya melihat gitu hal-hal yang menarik di video. Saya menggunakan aplikasi, mungkin pakai Quizzes mungkin bisa dipakai gitu. Jadi itu bisa dipakai supaya menarik untuk dia lihat gitu dan dia kerjakan soal-soal itu. Menarik sekali ya dari gagasan yang Bu Novi ungkapkan gitu. Kira-kira apa nih yang Bu Novi akan persiapkan supaya gagasan itu bisa terwujud? Atau tunggu sebentar, yang dari 2 gagasan yang Bu Novi kemukakan, kira-kira gagasan mana nih yang mau Bu Novi aplikasikan terlebih dahulu, yang mau Bu Novi kerjakan terlebih dahulu? Mungkin yang kedua, karena kalau yang pertama ada sisi baik, ada sisi kurang baiknya. Mungkin akan ada ke gap kecemburuan gitu dengan siswa yang lain. Kalau begitu saya lisan aja deh Bu gitu. Sementara dia mampu juga dengan tulisan gitu kan. Nah, kalau cara yang kedua itu saya rasa lebih aman gitu karena itu dilakukan dengan semuanya. Tapi saya tidak bisa memastikan kalau itu tidak bermasalah di murid yang lain gitu. Tapi kemungkinan besar karena sekarang dia pada gadget gitu, anak-anak gamer, saya rasa sebagian besar murid itu suka dengan game gitu. Makanya saya pilih Quizzes lah yang saya pakai untuk evaluasi pembelajaran gitu. Oke, Bu Novi, dari gagasan berarti Bu Novi gagasannya yang mau dilakukan sekarang nih, yang dalam waktu cepat itu adalah menggunakan Quizzes untuk evaluasi pembelajarannya. Nah, kira-kira menurut Bu Novi, apa nih yang mau Bu Novi persiapkan? Apa-apa saja persiapan yang akan Bu Novi lakukan supaya gagasan itu dapat terwujud? Yang pertama mungkin sosialisasi dulu mungkin ya. Sosialisasi dengan anak, bagaimana aplikasi Quizzes itu digunakan, kemudian bagaimana cara anak-anak mengupload gitu, kemudian istilahnya simulasi dulu deh, simulasi dengan anak-anak. Sesudah itu, sesudah tidak ada masalah lagi, simulasi mungkin baru saya melakukan ujian dengan Quizzes. Bu Novi punya kriteria keberhasilan dari gagasan ini? Mungkin? Ya. Berhasil nggak gagasan ini, kira-kira punya kriteria tersendiri Bu Novi? Tadi yang pertama yang masalah handphone kali ya, HP ya, game tadi itu kriteria utama karena anak-anak hobi game. Di aplikasi Quizzes itu kan seperti game gitu, seperti main game, tapi kita menjawab soal tapi seperti main game. Saya rasa itu kriteria yang menarik karena semua anak-anak suka game gitu. Saya setuju sekali dengan gagasan yang ingin Bu Novi lakukan. Kayaknya menarik sekali ya. Kira-kira ada pihak lainkah yang akan Bu Novi libatkan dalam melaksanakan gagasan ini? Oh ya, mungkin apa nih? Karena kan tidak semua siswa nih punya HP. Mungkin saya akan menghubungi guru TIK, guru informatika. Saya pinjam labornya, bisa menggunakan laptop yang ada di labor. Karena tadi masalahnya mungkin tidak semua siswa punya HP dan punya paket gitu. Kalau di sekolah, di labor kan bisa menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Baik, Bu Novi, mungkin dari pembicaraan kita ya, dari awal tadi Bu Novi sudah ungkapkan gimana situasi yang bikin galau, sudah ungkapkan juga gagasan-gagasan yang mau dilakukan. Kira-kira
Apa nih yang bisa Bu Novi simpulkan dari pembicaraan kita sore ini? Dari awal, dari permasalahan yang saya sudah sampaikan tadi, saya mendapatkan gagasan yang lebih baik gitu. Dari 2 gagasan, saya mendapatkan 1 gagasan yang terbaik dari 2-nya, dan insya Allah untuk gagasan yang kedua itu saya akan coba aplikasikan nanti, mudah-mudahan kemungkinan besarnya akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke, mudah-mudahan ya Bu Novi, gagasan yang sudah Bu Novi kemukakan dapat terlaksana dengan baik dan berhasil menghilangkan galau yang ada di hatinya. Oke. Gimana nih perasaan Bu Novi setelah pembicaraan kita sore ini? Agak sedikit lega sih, lega karena sudah tercerahkan dengan dari yang tadi galau, 2 gagasan yang mana harus saya kerjakan, saya coba dulu. Sekarang saya sudah mendapatkan kekuatan untuk melakukan hal yang terbaik gitu untuk anak-anak. Oke, Bu Novi, mungkin sampai di sini ya pembicaraan kita sore ini. Mudah-mudahan hasil pembicaraan kita ini dapat menghilangkan galau dari Bu Novi, kemudian gagasan-gagasannya dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Novi sudah mau berbagi, sudah mau berbincang dengan saya sore ini. Kita tutup pertemuan kita ini. Terima kasih Bu, sama-sama. Terima kasih banyak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semua murid, semua guru, semua murid